Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Tertulis di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 2, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 13 sampai dengan 2 Timotius 2 ayat 2. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat di atas terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 13 sampai dengan 2 Timotius 2 ayat 2. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi Mentor. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Allah mengajar kita supaya kita dapat mengajar orang lain. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, menurut kisah Odisi yang ditulis oleh Homer. Ketika Raja Odysseus berangkat untuk bertempur di perang Troya, ia menitipkan Telemachus,
putranya dalam asuhan seorang tua bijak bernama Mentor. Mentor diberi tanggung jawab untuk mengajarkan kebijaksanaan kepada anak muda itu. Lebih dari 2000 tahun sesudah Homer, seorang ahli teologi berkebangsaan Perancis yang bernama Francois Fenelon menyadur kisah tentang Telemachus itu ke dalam sebuah novel yang berjudul Telemaque. Dalam novel itu, sang pengarang menonjolkan tokoh Mentor. Lambat laun istilah mentor diartikan sebagai guru yang bijaksana dan bertanggung jawab, orang berpengalaman yang tugasnya memberi nasihat, membimbing, mengajar, memberi inspirasi, menegur, mengoreksi, dan menjadi teladan. Ayat 2 Timotius 2 ayat 2 menggambarkan tentang pendampingan rohani ini. Selain itu, Alkitab memberikan banyak contoh pendampingan rohani kepada kita. Timotius meneladan Paulus, Markus meneladan Barnabas, Yosua meneladan Musa, Elisa meneladan Elia. Namun, bagaimana dengan kehidupan masa kini? Siapa yang akan mengasihi dan bekerja bersama orang-orang Kristiani baru, serta menolong mereka bertumbuh kuat secara rohani? Siapa yang akan mendorong, membimbing, dan menjadi teladan kebenaran bagi mereka? Siapa yang akan bertanggung jawab atas para jemaat muda ini, dan bekerja sama dengan Allah untuk membantu membentuk karakter mereka? Bersediakah Anda menjadi alat Allah untuk menanamkan kebijaksanaan dan menolong orang lain tumbuh dewasa? Apakah seorang perlu menempuh pendidikan formal Alkitab sebelum melayani sebagai pendeta? Rasul Paulus memberitahu kita dalam Efesus 4 ayat 11-12 bahwa ketika seorang menjabat sebagai penginjil, pendeta, atau guru, panggilannya sebenarnya merupakan karunia rohani dari Allah bagi pembangunan gereja. Tujuan dari karunia rohani adalah melengkapi anggota gereja untuk hidup melayani Allah. Tujuan dari pelatihan seminari adalah mempersiapkan mereka yang ingin memimpin dalam pekerjaan Tuhan. Paulus memberi instruksi pada Timotius dan pada kita hari ini, untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin di gereja. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Pendidikan Alkitab secara formal juga memastikan pelayanan firman Allah tidak hanya dipelihara, melainkan juga bertumbuh di dalam gereja. Indikasi pertama bahwa seseorang ingin menjabat sebagai penatua atau pendeta sesuai panggilan Allah adalah keinginan. Paulus memberitahu kita, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ketika seseorang yakin bahwa ia sedang dipanggil untuk melayani firman, ia perlu mempertimbangkan karunia rohaninya dan menyiapkan diri menjawab panggilan itu. Ini merupakan salah satu sebab mengapa seminari dan universitas Kristen lainnya berdiri dan mengapa pendidikan formal merupakan jalan yang konsisten sesuai panggilan Allah. Pada waktu yang bersamaan, walaupun pendidikan formal Alkitab penting dan berguna, Allah tetap dapat saja memampukan seseorang yang tidak berpendidikan formal Alkitab menjadi pendeta atau penatua yang luar biasa. Panggilan Tuhan untuk bekerja dalam pelayanan bukan hanya bagi gereja, melainkan juga melalui gereja. Pria yang muda perlu didukung mencari panggilan tersebut, sebagaimana diungkapkan Paulus pada Timotius. Akan tetapi, secara ideal,
Konfirmasi akhirnya harus datang dari gereja yang baik melatih maupun menguji karunia yang disyaratkan dalam pelayanan. Para pendeta merupakan duta besar Kristus, Sang Kepala Gereja, memberitakan Injil dan memanggil orang sesat pada keselamatan tidak lain daripada penggunaan kunci kerajaan surga. Tugas ini tidak dapat dilakukan tanpa otoritas dari Kristus. Ialah jabatan kunci di dalam gereja dan alasan utama untuk menggelar pendidikan seminari. Adapun alasan lain mengenai pentingnya pelatihan dalam seminari. Menimba ilmu menambahkan pengetahuan seseorang tentang Alkitab, karena Alkitab memiliki jaringan kebenaran yang menyatu dan mudah dimengerti. Mempelajari teologi sistematis sangat berguna, baik secara pendidikan formal maupun informal. Sekali lagi, sekolahnya tidak sepenting gurunya. Roh Allah yang melengkapi seorang pelajar dengan pengetahuan, kuasa, dan hikmat. Pelatihan seminari juga berguna dalam pertumbuhan seseorang menjadi dewasa. 3 tahun atau lebih turut belajar dalam seminari akan membantu meningkatkan kedewasaan sosial seseorang. Kemampuannya memahami dan berempati dengan orang lain dan kebutuhan mereka. Dan juga, ada sebuah kedewasaan mental yang dibutuhkan pendeta zaman ini yang belum ditemukan dalam sebagian besar orang yang berusia 21 atau 22 tahun. Ini termasuk sikapnya terhadap pelayanan, keluarganya, dan kehidupan secara garis besar. Pelatihan seminari yang efektif akan sangat membantu kemampuan seseorang membuat pilihan dan ketajaman untuk memahami kehendak Allah. Adapun alasan lain mencari pelatihan seminari, yakni melengkapi diri menghadapi isu-isu zaman ini yang rumit. Pemimpin gereja perlu tahu kapan menyetujui dan kapan menolak ajakan untuk bergabung dalam membela berbagai perkara. Keyakinan yang terdidik dalam berbagai area adalah penting jika kita ingin memelihara kebenaran, dan pendidikan seminari sangat membantu mengembangkan keyakinan yang kuat dan alkitabiah. Pada akhirnya, tanpa menghiraukan afiliasi gereja seorang pendeta, pelajaran mengenai sejarah, pemerintahan gereja, dan keunikan gerejanya harus diupayakan. Menghadiri seminari atau universitas Kristen harus didahului oleh doa dan saran yang alkitabiah. Ada berbagai wujud persiapan, namun persiapan selalu dibutuhkan dalam bentuk apapun. Jangan melemahkan pelayanan Anda dengan mencari jalan pintas. Pelajarilah prinsip yang ditemukan dalam Amsal 24 ayat 27. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Tuhan itu setia, 2 Timotius 2 ayat 13 berkata demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan adalah salah satu sifat Allah yang sempurna. Hal ini berarti bahwa secara absolut Allah layak dipercayai, setia, bisa diandalkan dan benar terhadap firman-Nya. Firman Allah adalah sepasti dirinya. Allah tidak bisa berdusta dan Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tuhan tidak sama dengan manusia yang seringkali setelah mengucapkan janji, kemudian membatalkannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang teguh perjanjiannya. Itu artinya, sekalipun kita melanggar perjanjian kita kepada Tuhan, Tuhan akan tetap setia pada perjanjiannya kepada kita. Berbicara kesetiaan, manusia sangat rentan dengan kesetiaannya,
Manusia begitu mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi dan keadaan, tidak stabil, mudah kecewa dan sebagainya, sehingga manusia cenderung mudah berubah dan tidak setia kepada Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti, kesediaan Tuhan tetap setia terhadap kita. Allah kita itu setia untuk menyertai dan takkan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, jika kita telah berbuat dosa, mendukakan hati Allah dan tidak setia kepadanya, akankah Allah masih setia menunggu kita untuk kembali kepadanya? Jawabannya adalah Allah pasti akan dengan setia menunggu kita untuk kembali ke jalannya. Sebab kesetiaan Allah bukanlah ditentukan oleh karena kesetiaan kita. Seperti ada perumpamaan dalam Alkitab tentang anak yang terhilang, namun bapaknya tetap setia menunggu dan berharap bahwa anaknya akan kembali. Dan pada akhirnya anak itu pulang kembali ke rumah bapaknya. Anak itu menggambarkan kita yang sudah percaya namun tidak setia dengan Allah. Begitulah juga Allah menggambarkan dirinya yang tetap setia terhadap kita. Roma 3 ayat 3-4a. Jadi bagaimana, jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia tidak setia. Jadi kesetiaan Allah itu tidak terbatas dikarenakan kita yang tidak setia, sebab Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Namun harus kita sadari bahwa seringkali teks ini disalahartikan oleh banyak orang Kristen. Enak ya menjadi orang Kristen. Kita bisa hidup seenaknya, berbuat dosa apapun, malas baca firman, jarang ibadah dan tidak usah repot-repot terlibat dalam pelayan. Toh jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ini namanya ngawur. Pernyataan tidak setia ini menunjuk kepada keberadaan kita sebagai manusia yang begitu mudah terpengaruh dan tergoncang oleh situasi dan keadaan, tidak stabil, mudah kecewa dan sebagainya, sehingga kita cenderung gampang berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Berbeda dengan Tuhan yang adalah setia, sebab kesetiaannya adalah sifat Tuhan sendiri. Pemazmur berkata, "Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu, sehingga segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan." Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana agar kita senantiasa menikmati dan merasakan kesetiaan Tuhan? Pertama, kita harus fokus kepada Yesus. Kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan agar ia senantiasa mengingat-ingat Yesus. Pribadi Yesus harus menjadi fokus kehidupan kita. Namun sering kita membesar-besarkan masalah, mengingat-ingat kejelekan orang lain atau kekecewaan terhadap seseorang, bukannya mengingat-ingat pribadi Yesus dengan segala kebesaran, kuasa, karya-karyanya dan juga pengorbanannya. Akibatnya, ketika bertemu dengan sedikit ujian, kita langsung lemah, mengeluh, bersungut-sungut dan berubah tidak setia. Kedua, kita harus mau menderita untuk Injil. Di sini bukan berarti orang Kristen hidupnya susah, serba kekurangan atau tertekan. Yang dimaksud adalah penderitaan karena melakukan kebenaran, menyalibkan daging dan harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar, tidak lagi bisa seenaknya hidup. Bisakah? Tidak ada istilah tidak bisa. Hanya dua pilihan, taat atau tidak. Roh Kudus pasti menolong dan memberi kekuatan bila kita senantiasa intim dengan Tuhan.
Karena itu, tetaplah setia seperti kesetiaan Allah kepada kita tanpa tergantung pada situasi dan kondisi apapun. Sebelum menutup renungan ini, maka kita harus memiliki kriteria yang benar untuk kedepannya. Ketika kita hidup, kita dapat berpikir dan melihat setiap kejadian lalu kita mencari makna dari hidup. Kita mencari kesenangan dan kepuasan. Kita mengikuti apa yang telah dilakukan orang-orang pada umumnya. Kita hidup dan melakukan apa yang dilakukan orang terdahulu kita. Pada saat yang sama manusia yang memiliki daya imajinasi, daya pikir, daya berkembang dan kehidupan seni yang kuat, manusia dapat menciptakan teknologi. Jika pada zaman dahulu, teknologi hanya berupa patung dan sangat sederhana dan menjadi pusat penyembahan, zaman sekarang teknologi berkembang dengan berbagai bentuk dan menjadi pusat penyembahan. Ini adalah permasalahan klasik manusia, yaitu manusia menciptakan Tuhan yang tidak dapat mengasihi mereka, dan mereka berjuang untuk mencintai ilah tersebut dalam kesesatan, kebodohan, dan kematian dalam dosa. Ini adalah akar dari kemunduran moral manusia sepanjang zaman. Tuhan yang manusia ciptakan berpusat pada diri manusia sendiri yang ingin menjadi Tuhan dan menginginkan kematian Allah yang menciptakan mereka. Ilah palsu akan selalu membawa manusia melayani dirinya sendiri, menyembah dirinya sendiri dan menginginkan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tuhan ini tidak memiliki kasih karunia. Jika Anda menginginkan Dia, maka harga yang dibayar adalah mati dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Di zaman sekarang, abad 21, jika bukan Kristus yang menjadi pusat kita, menjadi yang paling berharga dan menjadi tujuan dari hidup dan semua aktivitas pelayanan pekerjaan, kita sedang memusatkan hidup pada diri sendiri, pada aktivitas diri, pada pelayanan dan pada apa yang itu dapat menyingkirkan Kristus dan menggantikan Kristus, meskipun itu terlihat melayani Kristus. Jadi Anda dan saya harus benar-benar kembali pada kasih karunia Tuhan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Inilah yang Paulus nasihatkan kepada Timotius sebagai akar dari semua pelayanan, semua pekerjaan, semua aktivitas moralitas, semua yang menjadi tindakan dan keputusan hidup. Bahwa Anda harus menjadi kuat dalam kasih karunia. Dalam terjemahan lain, dikatakan, ambillah kekuatan dari kasih karunia yang diberikan Allah kepadamu dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana ini dapat kita terapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita dapat menjadi semakin kuat dalam kasih karunia? Ini menjadi pondasi pelayanan kita yang akan dibahas di ayat 2-4. Mari kita mulai. Selalu kembali pada Injil untuk semakin kuat dalam kasih karunia. Anda dan saya harus selalu kembali pada Injil, sebab di dalam Injil saja kita dapat mengerti apa itu kasih karunia. Ketika kembali pada Injil, berarti kita merenungkan Yesus, memikirkan Yesus kesempurnaannya, kehidupannya, salibnya dan Ia yang mengutus kita untuk melayani Dia pada saat yang sama. Dalam Injil kita diundang lebih dulu untuk menikmati kemuliaan Injil, puas di dalam Injil. Kuat dalam kasih karunia, dipulihkan dalam kasih karunia, bertobat dan diampuni dalam kasih karunia. Kembali pada Alkitab, tidak akan pernah ada seseorang Kristen dapat menikmati kasih karunia
bertumbuh dalam kasih karunia jika mengabaikan Alkitab. Saudaraku, bacalah Alkitab Anda, bacalah itu, renungkanlah itu dan nikmatilah itu, kiranya Roh Kudus memampukan Anda dan saya untuk dapat mengerti Alkitab, melihat kemuliaan Allah melalui Injil Yesus Kristus yang adalah pusat dari Alkitab, sehingga Anda semakin dikuatkan dalam kasih karunia, menikmati kasih karunia dengan cara merenungkan pada salib, pada Yesus yang menjadi dosa, menjadi kutuk terkutuk, sehingga kita yang percaya kepadanya. Lihatlah pada Dia, pada Yesus, pandanglah salibnya. Dia yang lebih dulu melayani kita, Dia yang lebih dulu memberikan dirinya, agar kita benar-benar kembali kepada Dia, mati atas dosa dan hidup bagi Allah dalam kasih karunia. Pandanglah pada Kristus, renungkanlah Kristus dan bertolak dari kebenaran inilah kita dapat memuji Allah dan menjadi seseorang yang melayani orang lain, berbagi hidup ketika kita kuat dalam kasih karunia, ketika Roh Kudus dalam hati kita yang mempengaruhi kita dengan firman Tuhan yang kita baca, renungkan dan hafalkan. Soli Deo Gloria. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.